Inilah Ferry Irwandi, aktivis lingkungan dan konten kreator yang merasa terharu karena berhasil membawa bantuan senilai 10 miliar dari sumbangan masyarakat Indonesia ke daerah terisolir karena medannya sangat berat dan sulit dijangkau lewat jalan darat. Ferry adalah salah satu relawan untuk banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, menghancurkan rumah dan membuat kebutuhan dasar semakin sulit dipenuhi. Di tengah kondisi jalan darat yang terputus dan medan sulit dijangkau, para solidaritas kemanusiaan, relawan, NGO, serta netizen hadir memberikan aksi nyata pada korban bencana di Sumatera. Salah satunya aktivis dan kreator konten Ferry Irwandi. Ferry Irwandi menggarisbawahi semangat persatuan yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari mahasiswa, netizen, NGO, hingga aparat negara. Ia memuji proses kolaborasi yang dinilai sangat taktis dan bebas dari birokrasi yang rumit. Saudara Ferry Irwandi dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya miliaran rupiah masuk, itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil dong. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia itu, dan itu yang menyebabkan orang sekarang menganggap bahwa yang lebih baik bayar pajak lewat bencana daripada ditagih oleh pemerintah. Kan itu satu hal yang memungkinkan kita mengolah batin kita untuk menilai apakah Pancasila yang sering diucapkan dalam berbagai pidato, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, sila kelima keadilan sebagai saudara, itu dimengerti oleh pemerintah apa tidak dong? Kita mau pastikan ini karena inilah ujian pertama betapa satu bangsa yang kaya raya tetapi masuk dalam berbagai macam paradoks. Hutan yang dibabat, dipapas oleh oligarki hendak dipulihkan dengan cara dikembalikan pada pebisnis melalui segala macam skema. Padahal sebetulnya kita mengerti bahwa setiap upaya konservasi artinya kembalikan pada alam. Jadi dari awal alam sudah memberi peringatan, kalian mau ambil dari oligarki tapi kalian kembalikan itu ke wilayah-wilayah swasta. Padahal itulah hak masyarakat adat, hak gajah, hak semut, hak ular. Jadi kelihatannya kemarahan publik itu datang bersamaan dengan kegagalan pemerintah untuk memberi kepastian bahwa reboisasi itu. Semuanya di sini keadaannya mengerikan. Ya, orang-orang nggak makan berhari-hari, orang susah banget minum. Mereka minum dari air banjir, yang dikasih bubuk teh supaya tidak bau. Mereka nggak bisa, ya mencekam. Yang bilang ini tidak mencekam. Anda jangan ke pinggir kota, ke pinggir. Warga bantu warga. Tagline hari ini adalah korban bantu korban. Relawan kami yang turun, Bang. Rata-rata korban semua hari ini, Bang. Relawan yang bertugas hari ini di lapangan, Bang. Korban, Bang. Korban juga. Jadi tagline hari ini adalah korban bantu korban, Bang. Korban bantu korban. Aceh nggak baik-baik saja. Belum ada dapat bantuan. Belum dapat bantuan. Saya belum karena kami desa saya Bandar Mahligai kan. Karena orang ini belum dapat bantuan, kecuali kemarin ada dari dana desa untuk beli beras. Cuman beras saja yang kami dapat kemarin, Bang. Ferry Irwandi mengungkapkan kondisi mengenaskan yang dialami masyarakat daerah terpencil di Aceh, yakni Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Simpang yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera. Ferry menyebut karena masih minim bantuan, warga di sana terpaksa mengkonsumsi air banjir. Berbekal informasi dari masyarakat, Ferry dan tim berangkat ke lokasi dengan menyalurkan 3 truk berisi bantuan. Salah satunya 1 unit truk tangki air yang berisi 4.000 liter air. Sementara 1 truk lainnya berisi logistik lengkap, berupa makanan siap santap dan bergizi, kebutuhan dapur, perlengkapan tidur seperti matras dan selimut.
kebutuhan anak-anak, kebutuhan makanan penamping air susu ibu untuk bayi hingga pembalut. Tidak ada alasan apapun, kecuali mati. Ada nggak instruksi kita sampai ke kecamatan dan juga perangkat desa untuk mengambil barang bantuan ke posko, Pak? Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras, ya, sampai ke kecil-kecil semua, camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun, kecuali mati. Ferry pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih terbuka kepada aparat TNI dan Polri atas bantuan signifikan mereka dalam misi kemanusiaan penyaluran logistik untuk korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Apresiasi ini menyoroti efektivitas kolaborasi multi pihak yang berjalan cepat di tengah situasi darurat. Ferry menyebutkan aparat TNI dan Polri sangat sigap membantu membuka jalur daerah-daerah terpencil dan masih terisolir. Memungkinkan ia dan tim relawan dari Kita Bisa serta sejumlah non-government organization atau NGO mendistribusikan bantuan ke Ferry melalui akun TikTok pribadinya @irawandi_ferry Sabtu 6 Agustus 2025. Oke, ini hari ketiga. Kemarin kita udah mendistribusikan lebih dari 8 ton di seluruh Pulau Sumatera ya. 5,2 ton kita bawa dari Jakarta. Sisanya kita beli di sini di Sumbar, Sumut sama Aceh. Kemarin kita juga udah masuk ke daerah Tamiang, masuk ke daerah terpencilnya. Terus kita lanjutin ke Langsa. Hari ini kita udah berada di Medan, di Lanut. Dan sekarang kita dibantu sama teman-teman dari TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, untuk memberangkatkan bantuan-bantuan masyarakat Indonesia ke daerah-daerah yang bisa kita bilang masih sulit dijamah, yaitu Takengon sama Gayo. Nah, ini dibagi 2 kloter, ada yang di Hercules, ada yang di heli ya. Nah, kita bakal berangkat dan kita bakal pastikan ini terdistribusi dengan baik, teman-teman. Makasih teman-teman TNI yang sudah support, karena sampai sekarang itu ini akses terbaik yang bisa kita gunakan, dan terima kasih dukungan suportifnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan sampai ke Langsa dan untuk menurunkan sembako berikutnya untuk masyarakat Langsa dan Tamiang. Demikian kami laporkan dari atas kapal sampai di sana. Tantangan logistik dan transportasi menjadi hambatan utama dalam penanganan bencana ini. Bantuan yang terkumpul dari masyarakat Indonesia berat total mencapai 5 hingga 8 ton tidak mungkin terdistribusi dengan cepat tanpa bantuan alat berat militer. Ferry menjelaskan bahwa aparat keamanan memainkan peran vital dalam memobilisasi bantuan. Penggunaan alutsista seperti helikopter dan pesawat Hercules menjadi penentu kecepatan akses ke wilayah terisolasi seperti Kabupaten Gayo Lues yang sebelumnya dilaporkan terputus total.